Washington News and Talk. Suara dari massa NU menjadi incaran pada setiap perhelatan pemilu di Indonesia dengan jumlah massa yang cukup besar, di mana ormas NU dapat memberikan kontribusi besar pada kemenangan pemilu. Sementara itu beberapa partai politik mulai merapat untuk demi meraih hati massa Nahdien. Kemanakah suara Nahdien akan bermuara pada pemilu 2024 mendatang? Kita akan jumpai pengamat politik NU dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang juga Wakil Sekretaris PBNU Jawa Timur, Dr. M. Hasan Ubedillah, SHI, MSI. Getar Pemilu 2024. Ini undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami melalui telepon di 021 586 9000 atau pesan singkat di 0818065543 atau mention Twitter kami di @Radio El Sinta ya. Kami masih membahas berkaitan dengan Pilpres 2000 atau kemudian pemilu 2024 nanti. Bagaimana kemudian suara NU akan berlabuh? Pak Hasan, kalau melihat sebenarnya kalau suara NU ini kan cukup banyak ya. Ada menyebutkan bahwa yang menyampaikan bahwa jumlah warga NU itu mencapai 49,5% dari seluruh total penduduk Indonesia. Itu artinya sekitar 108 juta orang dari jumlah penduduk Muslim Indonesia. Ini berarti yang memilih NU atau berafiliasi dengan NU. Artinya ini kan sebenarnya ada komunitas besar untuk politik nanti. Ini bagaimana memposisikan NU sendiri seharusnya seperti apa dalam pertukaran politik ke depan, Pak Hasan? Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi memang terkait dengan jumlah yang demikian besar ya, ada yang mengatakan lebih dari 140 juta warga Nahdien, khususnya di kantong-kantong NU yang luar biasa banyak, ini menjadi incaran dan rebutan partai-partai politik, terlebih pada hajatan-hajatan pemilu, baik pemilu pilkada maupun pemilu secara nasional. Tapi kita itu punya aturan main, Bapak. Kita itu digaris oleh yang namanya Muqaddimah Qanun Asasi dan ADART yang dibahas dalam muktamar. Maka itu yang menjadi aturan main kita. Sehingga sesuai dengan Khitah 1986 yang dirumuskan ketika muktamar di Situbondo, NU itu tidak tidak berpolitik praktis. Akan tetapi politik tingkat tinggi atau high politik kebangsaan dan keumatan. Maka terkait dengan suara Nahdlatul Ulama yang terkapitalisasi dalam struktur ya, baik PBNU, PWNU, PJNU, MWC, ranting sampai tingkat anak ranting yang tingkat ketaatannya demikian tinggi, juga di kantong-kantong pesantren, ini kita menyadari bersama bahwa ini adalah kekuatan yang luar biasa besar. Tapi ketika kita tidak memagari ini dengan kekeh mengedepankan ADART dan politik kebangsaan, tentu ini akan berpotensi terjadi benturan di antara warga Nahdien sendiri. Itu yang digariskan oleh para pemimpin kita, khususnya di PBNU. Makanya Gus Yahya Khalil Stakuf, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, itu mengatakan bahwa NU secara organisasi tidak berpolitik praktis. Itu yang digariskan. Secara organisasi ya, ini saya tekankan secara organisasi. Secara organisasi. Terkait dengan ada kekuatan-kekuatan partai politik, calon-calon presiden, calon-calon gubernur, calon wali kota, mendatangi tokoh-tokoh NU, ya dipersilahkan. Karena itu memang hak dari masing-masing warga negara untuk menentukan pilihan maupun dipilih. Begitu yang disampaikan dalam beberapa kesempatan ketika di forum-forum muktamar, munas, Kombes maupun di forum-forum tingkat wilayah dan cabang. Demikian, Bapak. Tapi kemudian publik menilai, atau sebagian sebagian publik menilai bahwa NU kemudian dicitrakan sebagai ada partai yang mencitrakan atau dicitrakan memiliki NU. Sebagai contoh misal ada PKB, P3 dan mungkin ada beberapa partai Islam kecil lain yang sempat kemudian diasosiasikan dengan NU. Tapi sebelum ditanggapi ada pendengar kami yang mau bergabung, ada Pak Koko Handoko di Medan ya. Kita akan sapa. Pak Koko silakan. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau NU itu bagus sekali kalau nggak berpolitik. Jadi Gus Yakut ini memang bagus sekali nih. Gus Yahya ya? NU ini, ya Gus Yahya ya. Gus Yahya ini bagus sekali karena
dia ini menjadi ketua PBNU ini karena programnya yaitu tadi, tidak membawa NU ke politik praktis. Makanya beliau ini terpilih kan gitu. Kalau NU sih bukan hanya partai Islam, Pak. NU itu sering menitipkan kader-kadernya di banyak partai. Saya ambil contoh seperti Partai Golkar. Cuman kalau kita menilainya secara awam, NU ya PKB. Tapi sebenarnya kalau dicermati, NU itu hampir semua partai politik pada mengambil hati NU. Gitu sih. Menurut saya gitu. Karena semua tokoh-tokoh yang maju nanti di calon presiden itu pesawatnya ke NU. Bahkan ada yang hendak bikin KTA juga barangkali ya. Iya, kalau kami di Sumatera ini, NU memang agak kecil di sini, di daerah Medan ini. Cuma Al-Wasliyah ya Pak, di Medan ya Pak? Ya, agak kecil ya, tapi ada juga waktu pemilihan gubernur, itu orang NU itu tetap maju gitu. Walaupun pada kenyataannya ya kalah gitu ya. Kayak Suherdi waktu itu ya. Waktu masih zaman Abdurrahman Wahid itu pernah mendampingi RI Siaan, cuman ya memang kalah. Tapi NU itu di kota Medan sini ya dipandang juga. Walaupun tanah Sumatera kan, tapi NU tetap ada di sini gitu. Jadi kalau Sumatera apa Pak basisnya Pak berarti Pak? Gimana? Kalau Sumatera apa berarti basisnya? Kalau basis NU di Medan sini banyak. Di daerah Sibolga, di hampir semua kota ada NU-nya. Gitu. Dan mereka banyak berbaur kepada masyarakat. Bagus sekali memang NU ini. Tapi memang NU di sini kalau sebagian masyarakat belum banyak mengenal. Cuman kalau kita cermati NU sudah mulai berkuku di tanah Sumatera. Jadi NU itu sebenarnya bukan PKB. Banyak yang mengatakan NU PKB gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Hampir semua tokoh politik kalau mau maju harus sowan ke NU. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Memang sebagian besar kebanyakan pasti akan sowan ke NU, ke Muhammadiyah begitu. Bahkan ada yang juga bikin KTA NU juga. Ada Pak Roni di Depok, kita akan sapa. Pak Roni silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini Pak, kalau NU itu memang dari dulu ya pas menjadi Gus Dur narik dari partai politik itu tahun 86 atau berapa itu udah hitopnya itu memang itu dia tidak mau berpolitik praktis dan NU itu ada di mana-mana seperti di partai politik itu kan ada di mana-mana. Terus pas sekarang NU waktu dulu masih dipegang Gus Dur itu masih sesuai dengan hitopnya. Nah pas dipegang Caimin itu NU mulai ditarik-tarik karena Caimin itu kan dapat partainya juga kurang terpisah oleh pemerintah zaman waktu itu SBY. Jadi Muhaimin itu mengacak-acak NU supaya NU benar-benar bagian PKB dibilang anak kandung dari NU. Saya rasa yang salah itu sebenarnya kalau PKB ngaku anak kandung NU itu salah. Karena pas dibilang anak kandung itu pas kebetulan dipegang Caimin yang notabene-nya PKB hasil merampas dari kepemilikan Gus Dur. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Bisa ditanggapi silakan, ada dua pendengar ya, ada Pak Koko dan juga Pak Roni. Baik, begini sejarahnya. NU itu adalah dalam ADART-nya Jama'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Jam'iyah itu organisasi, diniyah itu keagamaan, ijtimaiyah itu sosial masyarakat. Maka ketika NU itu kemudian mendirikan PKB saat itu secara otomatis memang sebagai sayap politik ya, secara historis. Tapi terpisah dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, itu hanya sayap politik saja secara historis. Ada kaitan antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nahdlatul Ulama, karena pada saat itu para pemimpin kita di pengurus besar Nahdlatul Ulama itu menunjuk beberapa kiai yang duduk di struktur ya PBNU untuk menjadi deklarator. Setelah dideklarasikan antara NU dengan PKB otomatis terpisah, berdiri sendiri. Tidak kemudian PKB bisa mengintervensi Nahdlatul Ulama, tidak, itu salah. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa PKB itu merupakan anak kandung NU, memang secara historis
keterlibatan pengurus besar Nahdlatul Ulama di dalam membidani lahirnya PKB itu tidak bisa dipungkiri karena itu merupakan fakta sejarah. Ini penting untuk dipisahkan. Karena hal-hal yang berbasis historis ini memang kita tidak bisa pisahkan. Akan tetapi kalau diklaim bahwa NU adalah PKB, PKB adalah NU, tentu bisa dipilah-pilah. Itu yang pertama. Yang kedua, NU itu mengapa menarik sekali tokoh-tokoh politik nasional untuk mendekat? Pertama, dari basis kultural, NU itu memiliki soliditas yang luar biasa. Karena kita ini memiliki budaya-budaya yang memang sejak dari pesantren, sejak kecil, ditanamkan untuk taat kepada guru, kepada pemimpin, kepada kiai. Sehingga tingkat ketaatan yang luar biasa, tentu di basis-basis NU, ini menjadi model yang luar biasa apabila bisa mendekat kepada salah satu kiai atau kepada tokoh di Nahdlatul Ulama. Ini yang tidak dipunyai oleh organisasi-organisasi lain di luar Nahdlatul Ulama. Sehingga karena tingkat ketaatan yang tinggi terhadap seorang kiai, seorang pemimpin, maka mudah sekali untuk kemudian mengarahkan kalau kita bisa mengambil hati dari tokoh-tokoh tersebut. Ini hal-hal yang bisa kita sampaikan karena NU itu ya mulai dari PB sampai anak ranting itu terikat pada kegiatan-kegiatan kultural. Misalnya ada Lailatul Ijtima, ada Yasin Tahlil, kemudian ada manakiban, sholawatan, macam-macam. Ini ketika masyarakat berkumpul, kemudian terjalin begitu komunikasi, maka komunikasi ini akan semakin solid apabila kemudian ada orang-orang yang mengkapitalisasi ini sebagai bentuk dukungan. Ini yang menjadi ciri khas dari Nahdlatul Ulama. Iya, ini sebenarnya artinya penting ya untuk memahami karakter Nahdien. Tapi kemudian memang citra masyarakat akhirnya ke PKB meskipun kita tahu misal ada tokoh Nusron Wahid yang kemudian di Golkar, bahkan sekjennya sendiri juga PD Perjuangan ya, warga NU juga sepertinya begitu ya Pak Hasan ya. Iya, jadi memang begitu. Jadi kita ini politik kebangsaan bukan politik praktis, maka tidak heran ketika dalam struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini terdiri dari berbagai macam tokoh partai politik. Tapi itu pun harus mundur dari kepengurusan partai politik. Kalau dalam surat edaran PBNU itu minimal 1 tahun tidak berpartai politik. Kalau kurang dari 1 tahun maka tidak bisa masuk ke struktur pengurusan NU. Itu hasil edaran terbaru dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi di sini memang ada garis demarkasi yang tegas antara Nahdlatul Ulama ya dengan pengurus-pengurus partai politik. Walaupun di tingkat lapangan mungkin ada fungsionaris ya pengurus NU di luar ketua umum maupun Rois Surya itu masih terlibat dalam berbagai macam aktivitas politik. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi tidak hanya satu partai, banyak partai baik itu PKB, P3, Golkar, Nasdem, Demokrat, PDIP dan seterusnya. Ini memang banyak kader-kader kita yang di sana. Bukankah akan lebih baik kalau kemudian NU itu kompak dalam satu partai, sehingga kemudian untuk mencapai visi NU lebih mudah, Pak Hasan. Tapi sebelum ditanggapi, kita jeda sejenak ya. Kita akan ke BBC dulu, ada program Global Newsbeat sebentar. Nanti kita akan kembali ya, Pak Hasan. Kita akan berbincang lagi. Dan pendengar kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami via telepon 02128869000 dan tetaplah bersama kami. Getar Pemilu 2024. Pendengar, kita lanjut berbincang bersama dengan pengamat politik NU dari UIN Sunan Ampel, Surabaya yang juga Wakil Sekretaris PBNU Jawa Timur, Dr. M. Hasan Ubaidillah SI MSI. Ada pertanyaan tadi sebenarnya, kira-kira perlu dijawab tidak? Sebenarnya kalau kemudian NU itu kompak karena sudah memiliki gerakan saya politik ya, biasanya begitu, dalam satu partai kan lebih mudah mencapai tujuan, Pak Hasan. Atau bagaimana? Ada analogi seperti apa kemudian NU harus beragam, Pak? Kita ini sudah punya pengalaman sejarah terkait dengan persoalan itu. Dulu ketika tahun 50-60an ya, NU itu menjadi partai politik ketika di bawah kendali dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rois Am dan juga Kiai Haji Idham Khalid sebagai Ketua Umum Tanfiziyah. Jadi kita sudah punya politik dan pengalaman sejarah bagaimana saat itu Nahdlatul Ulama menjadi partai politik. Nah ini partai politik asli ikut pemilu dan menjadi pemenang nomor 3 kan setelah Masyumi, kemudian PNI dan Nahdlatul Ulama. Bahkan suaranya kan lebih signifikan sebenarnya daripada
BNI ya. Jadi seperti itu, sudah punya pengalaman itu. Akan tapi bagaimana ketika NU menjadi partai politik? Jadi masyarakat di bawah, Nahdlatul Ulama yang ada di lapisan bawah ini kan kemudian terpecah belah dengan berbagai macam tarikan politik di bawah. Maka ini disadari oleh para masyayikh, oleh para kiai-kiai kita, sehingga ketika Muktamar 1986 di situ Bondo itu secara garis demarkatif ya, secara tegas ditarik garis demarkasi antara NU dan politik yang dirumuskan oleh tim Khitoh saat itu, yang di dalamnya tentu ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat itu sebagai pelaku sejarah, yang dikomandani juga oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Sehingga dari pengalaman sejarah NU pernah menjadi partai politik itu, tentu kita bisa menimbang maslahah dan madoro, mana yang terbaik bagi Nahdlatul Ulama. Dan ulama-ulama dan sesuai dengan hasil ya kesepakatan tentu juga mempertimbangkan hasil istikharah dan pertimbangan ruhiyah, memilih bahwa NU tetap pada garis khitahnya sejak awal didirikan 1926, yaitu sebagai organisasi diniyah ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Itu yang disepakati, dan saya kira itu adalah pilihan terbaik sesuai dengan ijtihad dari para masyayikh, para kiai-kiai kita. Kalau secara masyarakat atau kemudian kader di bawah ini, Pak Hasan, kira-kira kemudian arahan dari NU sendiri bagaimana untuk berkaitan dengan pemilu nanti? Ada arahan khusus seperti apa, atau kemudian dibiarkan saja kemudian warga NU itu memilih sesuka hati, atau seperti apa? Tidak, jadi NU itu punya mekanisme. Jadi ada mekanisme organisasi terkait dengan bagaimana nanti menjelang tahun-tahun politik. Misalkan nanti ada kandidat yang terbaik, yang butuh didukung ya, kandidat terbaik yang menurut NU butuh didukung, maka ada mekanisme organisasi. Misalkan diputuskan dalam muktamar. Kalau muktamar 5 tahunan, di situ ada forum yang lebih bawah, lebih bisa dipakai, yaitu apa? Munas Alim Ulama dan konferensi besar. Itu di tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi ada mekanisme seperti itu. Akan tetapi ya, penting untuk digarisbawahi bahwa sekali lagi NU bukan organisasi politik. Sehingga ketika itu mengarahkan dukungan kepada pihak-pihak tertentu, itu bernuansa politik kebangsaan dan politik keumatan, melihat nanti aspirasi-aspirasi di bawah seperti apa. Jadi senantiasa NU itu mengedepankan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Bagaimana menolak kemafsadatan itu didahulukan terlebih dahulu daripada memperoleh kemaslahatan. Sehingga ketika ada aspirasi-aspirasi yang kuat, NU harus bersikap. Tentu nanti akan ada mekanisme organisasi dalam mengatasi persoalan tersebut. Itu yang dilakukan NU selama ini. Jadi memang nanti tetap dalam konteks ini ya, capres barangkali ya, nanti akan ada arahan dukungan kemana, pasti ada ketika menimbang manfaat dan juga maslahat dan juga mungkin masyarakatnya, begitu ya Pak Hasan. Contohnya kemarin ketika Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, digandeng oleh Presiden Jokowi sebagai wakil presiden. Tentunya ini kan melalui sebuah mekanisme organisasi. Tentu tidak mungkin dong warga Nahdlatul Ulama menjatuhkan pilihan kepada yang lain walaupun itu diperbolehkan. Tidak ada sanksi organisasi. Akan tetapi secara moral ya, bukan lain-lain, secara moral pasti warga Nahdlatul Ulama melihat siapa sih sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mendampingi Presiden Jokowi, kan seperti itu. Jadi ini ada semacam proses-proses kultural yang nanti akan terjadi ketika mendekati hajatan politik nasional. Ada pendengar mau bergabung, ada Pak Muslim Jakarta Utara, kita akan sapa Pak Muslim, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema apa ini Pak Ustaz? Saya dengar NU ini. Ya, silakan Pak. Begini Pak Ustaz. NU adalah suatu organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah, dan terus terang saya adalah jebolan Muhammadiyah. Oleh karena itu, kembalilah kepada asal yang satu agama itu, jangan terpecah belah. Karena hadis Nabi mengatakan kalau umatku terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang masuk surga, semua 72 golongan itu masuk dalam neraka. Siapa yang memasukkan mereka dalam neraka? Organisasi. Mereka dipandang oleh Allah sebagai orang-orang nifaq.
Dalam surah Al-Mu'minun ayat 53, di situlah para pengikut Rasul yang memecahkan agama yang satu itu sehingga terpecah menjadi beberapa golongan, dan setiap golongan merasa bangga, merasa paling benar terhadap golongannya. Maka biarkanlah mereka berada dalam kesesatan sampai suatu masa. Masa apa yang dimaksud oleh Allah? Masa menegakkan yang satu itu, yaitu syarat Islam, dinul Islam, dileburkan semua partai organisasi. Di dalam Al-Ahzab 67 itu ada dua golongan, pemimpin dan pembesar negeri yang menyesatkan umat masuk ke, sehingga Allah memasukkan mereka semua ke dalam neraka. Mereka menuntut kepada Allah. Jadi intinya bagaimana Pak Muslim? Oleh karena itu, intinya janganlah saling menjatuhkan antara golongan macam Muhammadiyah mengatakan NU begini dari ini. Enggak usah mencari perselisihan, banyak sekali perselisihan kalau mau dicari. Yang kita harus utamakan, yang kita cari hanya satu, persamaan. Persamaannya apa? Sama-sama tidak mau menegakkan syarat agama Allah. Itu aja kuncinya. Sama-sama nifak. Demikiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslim Jakarta Utara. Ada lagi Pak Ahmad di Semarang. Pak Ahmad silakan. Assalamualaikum Pak Kiai Hasan. Ya silakan Pak Ahmad. Hasan, kalau menurut saya itu seharusnya ini ya, dari saudara-saudara NU itu, terus kemudian Muhammadiyah itu harus berani dengan lantang menyuarakan gitu ya, kemana arah suara saudara-saudara NU atau Muhammadiyah. Misalnya mereka akhirnya melakukan musyawarah akbar gitu ya, untuk memutuskan akan mendukung siapa pada pemilu kali ini. Itu akan menjadi tentram gitu. Hati umat Islam itu akan menjadi tentram. Kenapa? Karena tidak banyak kebingungan, tidak banyak keresahan di masyarakat, sehingga ada arahan jelas dari para ulama, para habaib itu untuk terus menjamin kekuatan umat Islam itu ada. Utamanya ini, pesantren Gontor itu juga sepertinya harus bisa berani begitu. Pak Kiai Sahal itu harus berani gontor suaranya ke sini. Kalau cuman para calon presiden ini silaturahim, soal mengambil suara hati, yalah, itu udah makanan basi lah itu. Mending itu langsung aja gitu. NU musyawarah, Muhammadiyah musyawarah, mengeluarkan siapa namanya gitu untuk diusung. Demikian, terima kasih. Pak Hasan sehat selalu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua pendapat silakan ini Pak Hasan. Baik, jadi NU itu memang senantiasa memiliki mekanisme organisasi. Usulan-usulan itu akan memang dilakukan oleh NU, akan tapi tidak secara transparan atau secara jelas begitu ya, karena memang kita melihat kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. NU itu politiknya high politik. Contoh yang sederhana lah, atau contoh yang baru-baru ini dilakukan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf yang memprakarsai Religion to Engine itu R20 di Bali. Bagaimana NU itu menginisiasi perdamaian global, menginisiasi bagaimana dialog antar agama, dialog antar peradaban. Itu adalah high politik yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dengan mengundang negara-negara di dunia. Ini yang menjadi khitbah Nahdlatul Ulama sejak awal ketika Kiai Hasyim Asy'ari dengan para masyayikh mendirikan Komite Hijaz yang merupakan cikal bakal dari lahirnya Nahdlatul Ulama. Bagaimana saat itu NU merespon situasi global di mana kekhalifahan Turki Utsmani runtuh dan terjadi berbagai macam kepentingan politik untuk mendirikan khilafah. NU hadir di sana menjadi sebuah kekuatan penyeimbang, membentuk Komite Hijaz, kemudian diutus untuk ke Saudi Arabia di sana untuk apa? Menyuarakan suara ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama yang saat itu tergabung dalam Komite Hijaz dan Nahdlatul Ulama itu sebagai embrio dari Komite Hijaz. Apabila tadi itu dikatakan terpecah belah, tidak sebenarnya. Di Nahdlatul Ulama itu sangat menyadari bahwa ketaatan kepada guru itu menjadi ketaatan yang mutlak. Ya, ketaatan yang mutlak. Jadi disitulah keunikan NU. Toh nanti ketika terjadi berbagai macam perselisihan dan itu disikapi sebagai rahmat. Karena apa? NU punya prinsip, ya, ikhtilaful a'immah rahmatul lil ummah. Bahwa perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para imam kita itu menjadi rahmat untuk kita. Karena apa? Kita menjadi punya pilihan-pilihan. Contoh di NU itu mengikuti 4 mazhab dalam bidang fikih. Bisa mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu bisa. Ya, silakan.
kemudian dalam teologi, misalnya menganut mazhab Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, dalam tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ini sudah terbiasa di Nahdlatul Ulama bahwa perbedaan-perbedaan itu merupakan rahmat. Jadi ketika dimaknai bahwa ketika ada perpecahan dan silang pendapat itu merupakan sesuatu yang negatif, tidak. Di NU itu dimaknai tidak seperti itu, karena perbedaan merupakan rahmat. Itu yang diajarkan kepada kita selaku para santri oleh para kiai-kiai kita. Itu yang terjadi di Nahdlatul Ulama. Jadi kalau berkaitan dengan deklarasi mungkin tidak ada barangkali ya, atau nanti ada kebijakan lain. Yang penting adalah bagaimana mengedepankan persatuan umat, itu lebih penting barangkali Pak Hasan. Iya, jadi kalau deklarasi apa bedanya kemudian NU dengan partai politik? Ya, mendeklarasikan capres ini, mendeklarasikan tidak ada bedanya sama sekali. Yeah. Akan tetapi kan bisa dilihat bagaimana ketika waktu Kiai Ma'ruf Amin ya mundur dari Rais Am karena dipinang oleh Jokowi, ya Presiden Jokowi sebagai wakilnya, secara organisasi mundur, wajib mundur, tidak ada kaitannya. Tapi tentunya secara moral, secara keterkaitan emosional, pastilah ya warga Nahdlatul Ulama bisa melihat dan menentukan pilihannya bahwa Kiai Ma'ruf Amin itu adalah mantan Rais Am, mantan Ketua Umum MUI, ulama gitu yang moderat dan lain sebagainya. Ini yang kemudian digaungkan atau disampaikan kepada umat oleh Nahdlatul Ulama melalui pengurus-pengurus di tingkat ranting maupun MWC. Jadi seperti itu, Bapak. Ya, saya sempat ingat ada selentingan yang menyampaikannya dari Prabowo waktu itu deklarasi ya, menyampaikan bahwa salah satu baca pres Prabowo menyampaikan bahwa dia mengklaim bahwa dirinya sangat dekat sekali dengan NU ketika menggait PKB untuk dijadikan koalisi. Ini kan identik lagi nih. Ada gimana Mas? Sekarang yang tidak dekat dengan NU, ayo Mas. Ya. Ada yang tidak dekat dengan NU. Di NU juga ada Pak Erick Thohir, ya kan? Menjadi warga kehormatan Banser maupun Ansor. Di NU juga kita, Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Itu ya. Juga ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Mbak Puan Maharani yang sama-sama memiliki kedekatan khusus. Tentunya dengan Nahdlatul Ulama baik melalui personalnya atau melalui budaya atau kultur-kulturnya. Jadi tidak ada yang tidak mengklaim jauh dari NU, tidak ada. Tidak ada. Yeah. Ya, siapa yang mengklaim tidak jauh dari NU? Tidak ada. Mungkin walaupun Bu Megawati sendiri itu akan mengatakan bahwa kami dulu dekat dengan Mas Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, mempunyai ikatan sejarah emosional yang sangat kuat. Artinya apa? Semua partai politik pasti mengatakan memiliki kenangan manis, bahkan bergandengan tangan dengan mesra dengan Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang mengatakan kita berlawanan dan bermusuhan dengan Nahdlatul Ulama. Ini perlu pahami kita bersama. Artinya sebetulnya secara sikap politik itu NU itu bebas, tapi kemudian secara hubungan dengan berbagai macam mitra politik dimanapun tetap berjalan hubungan dengan baik. Ya, secara personal warga Nahdlatul Ulama dipersilahkan untuk menentukan pilihan politiknya. Sedangkan secara struktural organisasi, Nahdlatul Ulama menganut sistem politik kebangsaan, politik keumatan, politik kerakyatan. Jadi maslahatnya lebih besar. Bahkan ya Nahdlatul Ulama dan menjelang menyongsong 1 abad ini kan sudah jelas itu merawat jagat dan membangun peradaban. Jadi kita sudah merawat jagat, bukan merawat secara personal atau secara parsial. Misalnya kepentingan politik di tingkat daerah atau di tingkat nasional saja, tapi sudah berupaya untuk mendorong perdamaian global dan kesejahteraan global. Itu politik NU saat ini. Baik. Perannya ke depan kalau kemudian kan kita masih ingat bahwa pemilu-pemilu kemarin adalah identik dengan konflik kepentingan politik yang berbasiskan kemudian berbenturan dengan kelompok tertentu ya, bahkan agama kemudian diseret-seret. Bagaimana kemudian peran NU ke depan ini dalam pemilu ke depan? Ada di sisi mana kemudian NU nantinya? Yang kemudian dari NU penting untuk menjaga agar jangan sampai politik identitas yang melegitimasi atau menggunakan agama menggunakan agama menjadi legitimasi untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Ini sangat-sangat disayangkan dan ini sangat mencederai
semangat keragaman kita dan keberagamaan kita. Kita sudah menyepakati dengan final bahwa Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, itu Bhinneka Tunggal Ika, itu menjadi satu kesatuan dalam kita membingkai keragaman yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini yang akan dijaga oleh NU. Maka NU akan menjadi kekuatan penyeimbang dan kekuatan yang akan menghadang gerakan-gerakan yang menggunakan politik identitas atas nama agama, yang mengatakan pilihan dia yang paling benar sesuai dengan interpretasi keagamaan yang secara sepihak mereka lakukan. Ini yang akan menjadi concern NU, bahwa kita itu berpolitiklah secara beradab, berpolitiklah secara santun, berpolitiklah secara maslahat. Itu yang dikedepankan oleh Nahdlatul Ulama. Menghadapi komponen atau elemen-elemen politik yang semacam ini, berarti nanti pendekatannya seperti apa NU? Kita senantiasa berpedoman kepada khitbah ya, yang dalam gerakan sosial kemasyarakatan, kita itu senantiasa ada pada konsep tawazun, keseimbangan, kemudian tasamuh, fleksibilitas, i'tidal, kita berpihak kepada keadilan. Maka ini frame-frame ini yang sudah digariskan oleh Nahdlatul Ulama, sehingga menghadapi kelompok-kelompok yang menggunakan legitimasi agama sebagai kekuatan untuk mengkapitalisasi dukungan, tentu juga kita harus melakukan penyeimbangan bahwa tafsir kebenaran secara sepihak itu ya dalam satu sisi tidak dibenarkan dalam agama, karena Rasulullah pun tidak mencontohkan demikian, sehingga NU menyuarakan suara-suara dalam konteks bagaimana kita menyeimbangkan ya radikal kanan, radikal kiri yang berada pada NU pada posisi tengah-tengah, sehingga tidak terjadi konflik-konflik dan benturan-benturan antar anak bangsa yang kemudian menyebabkan tercerai-berainya semangat persatuan dan kesatuan kita. Itu yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Baik. Sebenarnya masih panjang ya pembahasannya, seru juga, tapi karena keterbatasan waktu berarti barangkali ada closing statement seperti apa? Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Bapak, bahwa yang perlu digarisbawahi, NU adalah organisasi diniyah ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Itu final. Ketika NU diseret ke sana, diseret ke sini, itu bukan NU secara organisatoris. Itu hanya personal NU yang diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan politiknya, tapi tidak menggunakan struktur kelembagaan dan keorganisasiannya. Sehingga apabila ada klaim bahwa ini dekat dengan NU, itu dekat dengan NU, maka sebenarnya NU ada di mana-mana dan NU tidak kemana-mana. NU senantiasa berpijak kepada khitbah Nahdlatul Ulama 1926, di mana NU tetap menjadi organisasi diniyah ijtimaiyah. Begitu Bapak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kemudian wawancara kami bersama dengan pengamat politik NU dari UIN Sunan Ampel, yang juga sekretaris PBNU Jawa Timur, Dr. M. Hasan Ubedillah. Elshinta News and Talk.